Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul Aswatama yang tayang pada tahun 2020. Suatu hari terlihat seorang ibu yang baru melahirkan anak keduanya. Anak pertamanya yang bernama Gana terlihat sangat bahagia. Gana berjanji akan selalu menyayangi adik perempuannya itu. 20 tahun berlalu, terlihat seorang kakek yang bernama kakek Durga mendatangi 4 nelayan dan menyuruh mereka untuk menculik seorang perempuan yang bernama Rupa. Tidak butuh lama, setelah selalu memperhatikan gerak-gerik dan keseharian Rupa, akhirnya keempat pria itu berhasil membuat Rupa pingsan. Gana kini sudah dewasa. Ia kembali pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri acara pertunangan adiknya, yaitu Pria. Dan acara pertunangan adiknya berjalan dengan lancar. Tunangan pria bernama Raffi. Gana yakin kalau Raffi adalah laki-laki yang baik. Gana memiliki seorang kekasih yang bernama Neha. Ia membawa keluarganya untuk mengenalkan kepada keluarga Neha. Gana berjanji akan segera menikahi Neha. Suatu hari Gana tak sengaja melihat Pria mencoba bunuh diri. Saat ditanya oleh Gana, Pria mengatakan kalau ia sedang hamil. Gana mengira kalau yang menghamili Pria adalah Raffi. Pria mengatakan kalau ia juga tidak tahu siapa yang telah menghamilinya. Terlihat Gana yang sebelumnya tidak pernah marah, akhirnya sangat marah kepada adiknya. Tapi Pria benar-benar meyakinkan Gana kalau ia benar-benar tidak tahu siapa pelaku di balik ini semua. Setelah menceritakan semua kepada Raffi tentang apa yang dialami oleh Pria, Raffi terlihat marah. Gana membawa Pria ke rumah sakit untuk menggugurkan anak yang ada di dalam kandungan Pria. Awalnya pihak rumah sakit tidak menyetujui, tapi Raffi datang dan mengatakan kalau ia adalah suami dari Pria dan menyetujui semuanya. Akhirnya setelah diberi semangat oleh Gana, acara pernikahan Pria dan Raffi pun terlaksana. Terlihat mereka sangat bahagia, termasuk Gana yang melihat adiknya telah menikah. Gana memutuskan untuk menyelidiki siapa yang melakukan ini semua kepada adiknya. Gana menemui sahabat Pria yang bernama Santi. Setelah dijelaskan semua siapa yang pernah mencoba mendekati Pria, Gana akhirnya menemui laki-laki itu satu persatu. Tapi ternyata semua laki-laki yang ditemui oleh Gana sudah lama tidak melihat dan mendekati Pria lagi. Gana terlihat sangat marah dan terus dibayangi siapa laki-laki yang telah memperlakukan adiknya seperti itu. Gana marah dan menonjok cermin hingga tangannya berdarah. Ibunya memaksa Gana untuk pergi ke rumah sakit. Setelah selesai, Gana ditelepon oleh Neha, tapi terlihat Gana begitu sibuk dan tidak bisa bersama Neha untuk sementara. Tiba-tiba Gana dikejutkan dengan jatuhnya seorang perempuan dari lantai atas dan Gana tak sengaja melihat sebuah surat yang dipegang oleh perempuan itu. Surat itu bertuliskan ia meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena ia telah hamil, tapi ia sama sekali tidak tahu siapa yang menghamilinya. Keesokan harinya Gana pergi ke kantor polisi. Ia melihat ada orang tua yang melaporkan anak gadisnya yang telah hilang. Polisi itu menceritakan kepada Gana kalau akhir-akhir ini banyak sekali kasus hilangnya anak gadis. Tapi entah mengapa 2 hari kemudian gadis yang hilang itu pasti akan kembali pulang lagi. Polisi itu menunjukkan foto-foto gadis yang telah hilang kepada Gana. Di saat polisi itu lalai, Gana berhasil memfoto laporan gadis-gadis yang hilang itu. Setelah menyelidiki dan menelpon semua keluarga gadis-gadis yang menjadi korban, akhirnya Gana mengetahui kalau semua gadis itu pada awalnya dibuat pingsan, kemudian dibawa ke suatu tempat menggunakan ambulans. Hingga pada suatu hari dibantu oleh Neha, Gana akhirnya berhasil menemukan keempat laki-laki itu. Gana menemukan mobil ambulans dan di dalamnya ada gadis yang akan mereka bawa. Gana sangat marah dan menghajar keempat laki-laki itu. Di tengah kerumunan yang sedang mengadakan perayaan, Gana tetap berhasil melumpuhkan keempat laki-laki itu. Gana menunjukkan kepada mereka apakah mengenali Pria. Laki-laki itu mengatakan mereka pernah menculik Pria, tapi setelah itu mereka tak tahu apa-apa lagi. Mereka hanya mendapat imbalan berupa uang. Setelah itu, keempat laki-laki itu berhasil melarikan diri. Gana terlihat sangat marah karena ia belum sempat mengetahui siapa yang telah menyuruh mereka. Dan akhirnya diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Manots yang merupakan seorang dokter yang memiliki kelainan.
Ia selalu pergi bersama ayahnya. Ayahnya tak tahu harus berbuat apa lagi melihat kelakuan anaknya. Kakek Durga menelpon Gana dan mengatakan kalau keempat nelayan yang biasa membantunya mencari mangsa sudah diketahui oleh seseorang. Gana menyuruh kakeknya agar keempat nelayan itu segera menemuinya. Setelah datang ke rumah, Manoj melenyapkan semua nelayan itu. Suatu hari, seorang perempuan yang bernama Somia keluar dari supermarket. Tiba-tiba, seorang laki-laki menawarkan sebuah parfum. Ia membelinya. Hingga beberapa menit kemudian, Somia terlihat berada di kamar Manoj. Tapi, karena Somia seorang pemakai narkoba yang tidak mempan dengan bius, ia tersadar dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Manoj. Manoj ketakutan semua kejahatannya akan terbongkar. Saat ia hendak ingin membunuh Somya, ayahnya datang dan melarang Manoj agar jangan melakukan hal itu. Tapi pada akhirnya Manoj pun menghabisi gadis itu. Keesokan harinya, mayat sudah dibuang di depan kantor polisi. Neha memberitahukan kepada Gana tentang kematian Somya. Setelah diselidiki oleh Gana dan dibantu oleh Neha, Gana akhirnya mendapatkan foto sebelum Somya meninggal. Di dalam foto itu, Gana melihat ada seorang kakek yang memperhatikan Somya. Gana pun dengan cepat mendatangi tempat supermarket di mana Somya belanja. Setelah melihat CCTV, Gana menemui seorang pedagang yang memberikan parfum kepada Somya. Ia mengakui kalau ia disuruh oleh seseorang dan benar. Setelah foto seorang kakek ditunjukkan oleh Gana, pedagang itu mengiyakan bahwa kakek itulah yang memberikan parfum itu kepadanya. Gana semakin penasaran siapakah kakek itu. Gana mengatakan kepada Neha kalau selama ini ia sudah menyelidiki semua kasus hilangnya gadis-gadis itu. Dan dari semua kasus itu, penyebab utama yang membuat mereka pingsan adalah mengalami yang berarti penurunan gula darah yang sangat drastis. Gana yakin kalau ada orang yang menyuntikkan kepada gadis-gadis itu dengan sengaja. Setelah menjelaskan semuanya kepada Neha, Gana datang ke sebuah mall dan melihat di CCTV. Dan benar-benar saja ia melihat kakek Durga ada di sana dan ia menggunakan sebuah mobil travel. Gana pun mencari alamat itu dan setelah sampai di rumah, pemilik travel itu adalah Manoj. Gana dipersilahkan masuk dan di belakang Manoj tetap berusaha menenangkan diri. Ia menyiapkan minuman dan mengatakan kepada ayahnya ingin membunuh Gana. Tapi ayahnya mengatakan jangan melakukan itu. Di ruang tamu, Gana ditelepon oleh Neha dan mengatakan kalau ada mayat yang dibuang di depan kantor polisi. Neha meminta agar mengikuti sebuah mobil yang ternyata di situ ada kakek Durga yang telah membuang mayat itu. Gana terus mengikuti kakek itu. Kakek Durga mengetahui kalau ia sedang diikuti oleh seseorang. Ia pun menelpon Manoj. Manoj menyuruh kakek Durga untuk pergi ke sebuah tempat. Sampai di tempat itu, terlihat mobil kakek Durga dimusnahkan oleh Manoj karena semuanya sudah ketahuan. Gana menemukan alamat bengkel dan setelah didatangi, pemilik bengkel itu mengatakan kalau pemilik mobil itu adalah Manoj. Gana pun langsung menemui Manoj. Setelah masuk ke rumah Manoj, ia masuk ke dalam ruangan dan ia melihat ada beberapa mayat yang diawetkan. Tak lama, Manoj datang dan melihat Gana ada di ruangan itu. Seketika, ayah Manoj melepas tali pinggangnya dan memukuli Manoj. Dan disinilah diceritakan kehidupan Manoj di waktu kecil. Manoj telah melecehkan seorang anak kecil dan keluarga perempuan itu menuntut. Tapi ayah Manoj meminta maaf dan meminta agar mereka dimaafkan. Kalau tidak, karirnya sebagai dokter akan hancur. Ia pun memukuli Manoj di depan korban itu. Kakek Durga mencoba menghentikannya dan Manoj lari ke dalam kamar. Ayah Manoj menemui dan meminta maaf kepada Manoj. Ayah mengatakan jika Manoj boleh melakukan kesalahan, asalkan jangan ada yang tahu. Dengan seperti itu, semua orang akan tetap menghormatinya. Manoj pun melenyapkan semuanya, termasuk ayahnya, karena mereka mengetahui semua kejahatannya. Dan ternyata selama ini ayah Manoj yang selalu mendampinginya hanyalah halusinasi Manoj saja. Gana kemudian menghabisi Manoj dan pada akhirnya Manoj pun tewas di tangan Gana. Gana terlihat sangat lelah dan tiba-tiba ia ditelepon oleh ayahnya kalau pria kembali diancam seseorang. Gana pun langsung bergegas pulang dan sampai di rumah, ternyata ia hanya diprank oleh keluarga besarnya. Ternyata mereka memberikan kejutan kalau sebentar lagi Gana akan menjadi seorang paman. Terlihat Gana, Pria Raffi dan semuanya bahagia dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen.
Come